Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur ada dalam keadaan yang sehat dan sukacita dari Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk masuk di hadirat-Nya. Kita akan mengawali ibadah kita dengan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membuka Mazmur pasal yang ke-30 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 kita akan baca saling bergantian. Saya ayat ganjil, Bapak Ibu saudara yang Tuhan kasihi, bersama-sama akan membaca ayat-ayat yang genap. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh pertolongan Roh-Nya yang kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini kita kembali ke rumah Tuhan, kita bersama-sama memuji muliakan Allah kita. Kita percaya bahwa Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Takkan pernah kita ragu bahwa pertolongan Tuhan selalu ajaib. Kedahsyatannya terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami hidup di dalam hadirat Tuhan yang penuh damai. Karena Engkau beserta kami, Yesus. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan dalam setiap perbuatan-Mu. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Takkan pernah kami meragukan-Mu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mata
dan sempurna Tuhan. Kami yakin dan percaya saat kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, Kau selalu punya cara untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dengan penuh iman katakan sama-sama, Kau Tuhan dahsyat. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau Dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan tenang di dalam cara-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan tenang di dalam cara. Kau dahsyat, oh Tuhan, Tuhan kekuatanku, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang punya jalan dan punya cara, yang kadangkala kita tidak mengerti. Namun pastikan bahwa jalan Tuhan itu benar, cara Tuhan itu yang terbaik untuk setiap hidup kita yang percaya. Untuk itu sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan, memberkati pikiran, perasaan, kehendak kami. Biarlah Tuhan Engkau yang berhadirat dan memberkati kami. Hamba berdoa, hamba menyerahkan setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani pengurapan yang daripada Tuhan turun atas mereka. Tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus sepanjang pelayanan pagi hari dan mendatangkan berkat dan kemurahan Tuhan. Diberkatilah jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Melalui pujian, firman, dan doa yang Kau naikkan, menjadi berkat yang besar, yang benar, yang mengiring dan menyertai Engkau. Terpujilah ya Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus, kami menyerahkan seluruh ibadah kami, awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami sudah berdoa, di dalam nama Yesus. Semua yang siap terima berkat Tuhan, mari kita akan bersama untuk berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Dia, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Haleluya.
Mari saat ini kita akan memuliakan Allah kita. Kita percaya bahwa hanya nama Yesus yang berkuasa, hanya nama Yesus yang penuh dengan kedahsyatan. Biarlah kita nyatakan dari utara, selatan, timur, barat, nama Yesus saja yang disanjung tinggi. Haleluya. Katakan sama-sama. Dari utara ke selatan, nama dijagahi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah yang kita naikkan. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Hanya namanya Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut menyembah Yesus Tuhan. Sekali lagi kita sampaikan pujian ini. Dari pulau-pulau terdengar pujian bagi Allah. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sekali lagi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi memuji Dia. Lebih lagi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi menyembah, tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Bersama-sama bagi Allah kita. Haleluya. Berapa banyak yang percaya Allah kita dahsyat? Haleluya. Katakan Allah kita dahsyat. Haleluya. Mari lebih lagi memuji muliakan Allah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah Tuhan yang Maha Kuasa, Kau mulia, Kau bertahta di atas semesta. Dan biarlah setiap kami di tempat ini puji Engkau Tuhan. Tak terlukiskan
Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya. Kita bersyukur sebab kita punya Allah yang peduli akan hidup kita. Namanya berkuasa, Dia pelihara hidup kita. Apapun yang kita butuhkan Tuhan tahu. Apapun yang kita rindukan Tuhan tahu. Oleh sebab itu mari datang kepadanya dengan segenap hati, katakan bersama-sama. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Berapa banyak di tempat ini kesayangannya Tuhan? Angkat tangannya. Berapa banyak yang merasa diberkati menjadi orang percaya? Kita naikkan pujian ini. Kami bersyukur Tuhan sebab Kau pelihara hidup kami. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kami orang percaya, Kau pasti pelihara, Kau pasti beri kekuatan saat kami berseru memanggil nama-Mu Yesus yang dahsyat. Haleluya. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Kami ini kesayangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kita perlu Tuhan ada, saat kau perlu, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Tahu. Saat kami percaya, lawat setiap kami Tuhan, tolong setiap kami. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, kami bersyukur Tuhan berkati kami. Haleluya. Mari lebih lagi angkat hati kita memuji Dia. Saat kau perlu Tuhan tahu, Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu,
bersyukur kepadamu Bapa. Kami percaya anugerah Tuhan besar. Bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan dengan hati yang bersyukur, percaya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau dengar Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Kami percaya. Oh Bapa, kami bersyukur. Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan tundukkan akan kepala kita untuk berdoa. Kami percaya pujian yang kami naikkan kepadamu itu ya dan amin. Tuhan, Engkau Tuhan yang maha mendengar, maha melihat. Tuhan yang tahu yang tersembunyi, yang terdalam dalam hati dan hidup kami. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup di mata Tuhan. Semuanya nampak dan Tuhan lihat. Dan Tuhan dapat untuk mengerti. Biarlah saat kami ada di tempat ini, untuk kami ada dalam bait Tuhan, biarlah Engkau melihat setiap kerinduan kami. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwa dan roh kami merindukan Tuhan. Untuk itu kami berdoa, biarlah sepanjang pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan Engkau memberkati. Bagi hamba-Mu yang sederhana menjadi alat di tengah pelayanan pekerjaan-Mu, terlebih jemaat Tuhan yang hadir. Kiranya berkat yang terbaik turun atas mereka. Sepanjang pemberitaan firman-Mu kami berdoa dan kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali. Shalom. Shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama, untuk kita kembali kita ada di dalam rumah Tuhan, di tengah bait Tuhan, untuk kita boleh bersyukur kepada Tuhan, untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan, dan terlebih kita boleh meninggikan akan Tuhan. Pujian yang kita boleh naikkan, kita percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita takutkan dan khawatirkan. Jika rumput di padang Tuhan pelihara, burung di udara yang tidak bekerja Tuhan berikan kehidupan. Terlebih kita sebagai anak-anak milik sayangannya, Tuhan pasti akan peliharakan kepada kita. Sudah banyak kita percaya Tuhan itu dahsyat. Katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus itu dahsyat. Iya. Kata dahsyat itu dipakai sebenarnya sebutan dalam PL adalah Allah El Gibor, pahlawan yang berkuda, yang gagah perkasa, yang terus untuk berlari kencang, menerobos, menembus batas-batas yang sulit, yang mustahil, yang tidak mungkin, dan itu menjadi mungkin. Itu sebabnya tidak ada yang sanggup untuk menghadangnya, untuk melawannya, apalagi menghentikannya. Pergerakannya, bahkan pekerjaannya, mampu dan sanggup melakukan dan mengerjakan yang sulit, yang tidak mungkin, dan yang mustahil. Itu El Gibor. Tema pada hari ini adalah Allah itu dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara mengenai kedahsyatan Tuhan, itu sangat terbukti. Dan tidak mungkin kita bisa untuk dapat memahaminya dengan cara berpikir kita. Ya, saya masih ingat beberapa waktu tahun yang lalu ketika salah satu gereja di Sitoyo itu GPIM itu, Gereja Pantekosta Immanuel, ya, itu ditutup, diresolusi, umat tidak boleh dipakai untuk beribadah. Sama sih hari itu hari Minggu ya, Minggu. Ya, ada satu jemaat juga sedang punya acara hajat untuk anaknya menikah. Kami sedang di sana, tiba-tiba ditelepon
oleh seorang ibu pendeta, yaitu Ibu Ribkah, pendeta Ribkah itu, Pak Didi, ini kami harus bagaimana? Ya. Karena ini gereja sudah dipenuhi banyak orang, mereka mau untuk merobohkan gereja. Gereja mau dihancurkan. Saya waktu itu berpesan, ya sudahlah, biarkan saja mereka merobohkan. Tolong surat-surat penting gereja, kalaupun ada barang-barang yang berharga, keyboard atau yang bisa diselamatkan, selamatkan. Yang lain dibiarkan. Waktu saya berkata, kalau toh gereja hancur, rusak, pasti Tuhan akan bangun lagi. Tuhan pasti akan untuk memperbaikannya dan menyelesaikannya. Sudah lepas saja. Karena saya tahu bagaimana ketika ibu ini telepon saya begitu ketakutan sekali. Lalu sebelum saya tutup telepon, saya mengajak untuk ibu itu, kita berdoa saja kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lewat telepon kami berdoa dan kami katakan dalam nama Yesus, amin. Ya, 5 menit atau sekitar 7 menit begitu. Saya dapat telepon lagi, ternyata ibu pendeta lagi yang telepon. Dengan suara agak sedikit keras dan berkata, Pak Didi, Tuhan itu dahsyat. Tuhan kita itu luar biasa. Saya katakan, kenapa ibu? Mereka semua pada bubar. Mereka semua pada pulang, mereka semua pada tinggalkan tempat ini. Kenapa ibu? Hujan deras. Saudara, di Ungaran terang. Di Sitoyo sana, hujan deras. Dan singkatnya, ya gereja tidak bisa tidak jadi dirobohkan, dihancurkan. Dan puji Tuhan, hari ini gereja itu tetap masih berdiri. Bahkan IMB-nya juga sudah turun, sudah ada. Dan saya tahu, itu semua bukan karena pendetanya hebat, bukan karena ada orang-orang yang hebat, tetapi kita percaya karena Tuhan Yesus kita adalah dahsyat, amin. Sebenarnya tengok kanan kiri katakan Tuhan Yesus dahsyat. Iya. Mari kita akan dasari firman Tuhan kita akan buka Alkitab kita bersama di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Ayat 45 sampai 47 yang kita akan bersama untuk renungkan pada siang hari ini. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 45 sampai dengan 47. Saya akan baca ayat 45, jemaat bersama membaca ayat 46, dan ayat yang ke-47 kita akan baca bersama-sama. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Saya akan baca ayat yang ke-45, jemaat bersama membaca ayat yang ke-46, dan ayat 47 kita akan baca untuk bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 47 baca bersama-sama. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perikop nats yang kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17. Ayat 45 sampai dengan 47 ini merupakan perikop yang sangat populer dan terkenal. Saya yakin jemaat sudah tahu, sering membacanya, sering mendengar dan merenungkannya. Bahwa saya percaya ketika anak-anak sekolah minggu pun hari ini ya sudah sangat mengerti, hafal persis kisah ya perlawanan, pertarungan, peperangan antara
Daud melawan Goliat. Dan itu seri hal pengajaran yang sangat detail, lengkap, yang kita sering untuk memahaminya. Tapi hari ini kembali nats itu boleh diberikan kepada kita supaya kita semakin mengerti dan memahami bahwa perikop ini, bahwa nats ini hidup, nats ini luar biasa. Ini merupakan kisah yang nyata, ini merupakan pengalaman yang benar yang Daud alami, yang memberikan teladan dan pelajaran penting bagi kita yang hidup pada saat ini. Untuk itu kita akan belajar sesuatu yang penting dari nats ini. Bagaimana kita bisa mengalami kedahsyatan Tuhan. Kita tidak saja percaya Tuhan itu dahsyat, Dia Tuhan yang dahsyat, Allah El-Gibor, yang sanggup dan mampu melakukan hal-hal yang besar bagi kita. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengalami kedahsyatan Tuhan? Bagaimana Tuhan yang dahsyat itu mampu melakukan karya dan pekerjaannya seperti apa yang dialami oleh Daud? Dan inilah yang kita akan bersama pelajari dan renungkan. Untuk itu kita akan melihat bagian yang pertama. Bagaimana kita dapat melihat dan mengalami kedahsyatan akan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Pernyataan Daud yang sedemikian tegas dan lugas memberikan sebuah pelajaran yang penting kepada kita. Bagaimana Daud bisa untuk mengalami kedahsyatan Tuhan. Bagaimana kedahsyatan Tuhan itu dapat terjadi dalam kehidupan Daud, terlebih juga saudara dan saya. Ayat 45 Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, dengan tombak dan lembing. Tetapi kata Daud, aku mendatangi kamu Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Hal yang pertama, bagaimana kita bisa melihat dan mengalami kedahsyatan Tuhan adalah percaya jika nama Tuhan itu dahsyat. Percaya jika nama Tuhan itu dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang kita belajar dalam Alkitab baik PL maupun PB, ada banyak nat dan referensi yang menyatakan, yang menjelaskan bagaimana nama Tuhan itu dahsyat. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 118 ayat yang ke-26, dikatakan di sana diberkatilah orang-orang yang datang di dalam nama Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 114 ayat yang ke-8, pertolongan kita datangnya di dalam nama Tuhan. Bahkan ada banyak referensi nats-nats yang lain yang diberikan kepada kita. Dalam Yoel pasal 2 ayat yang ke-32, diberkatilah mereka yang berseru dalam nama Tuhan dan mereka akan diselamatkannya. Bahkan dalam perjanjian baru kita bisa melihat banyak nats. Kisah 4 ayat yang ke-12, bagaimana penulis Lukas dalam Kisah Rasul menyatakan bahwa di bawah kolong langit dan di atas muka bumi ini tidak ada nama lain yang diberikannya kepada Dia di dalam Yesus, yaitu nama yang mendatangkan keselamatan. Bahkan juga di dalam bagian yang lain kalau kita membaca Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Bagaimana dalam perikop ini Paulus menjelaskan nama Yesus menjadikan setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku. Dan mereka menyembah Yesus adalah Tuhan dan juru selamatnya. Keyakinan inilah yang dimiliki oleh Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat.
dan sadar akan keterbatasan dirinya, dan sadar akan kemampuan yang dia milikinya. Tetapi Daud percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia yakini, Tuhan yang dia percayai, Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup dan mampu menolong dan melakukan perkara yang besar dan benar ada di dalamnya. Untuk itu coba kita akan melihat dan bandingkan di dalam Mazmur pasal yang ke-44 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Di sini pemazmur berkata demikian. Mazmur pasalnya yang ke-44 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur 44 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Dengan Engkaulah Tuhan kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu-lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, kata pemazmur. Dan pedangku pun tidak, dikatakan memberi aku kemenangan. Ayat yang ke-8 baca bersama. Tetapi Engkaulah yang memberi kami apa saudara? Kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Dari nafs ini kita semakin yakin dan percaya bahwa nama Tuhan itu sangat berkuasa. Nama Tuhan itu hidup. Nama Tuhan itu bisa diandalkan. Saya masih ingat terus beberapa peristiwa yang selalu memberikan bagian dalam kesaksian dalam hidup saya. Satu kali saya di Gunung Kidul, biasa kami mahasiswa praktek, ya datang ke tempat orang-orang lah. Saya masih ingat itu cerita itu. Ketemu dengan orang tua, dia dari latar belakang kebatinan, kami sering berkunjung ke dia. Tapi saya masih ingat perkataan orang itu. Karena apa? Ini orang ini agak aneh. Dia bilang, saya mau jadi Kristen kalau saya ini kaya katanya. Yang kedua, saya mau jadi Kristen kalau saya ini punya istri lagi yang cantik katanya. Padahal dia sudah punya istri dan sudah tua. Ini kan model wong kakean pola kan begitu saudara. Ya, saya sebagai mahasiswa praktek ya hanya diam aja, batin saya, pikir saya, Tuhan mbahmu saudara kan begitu. Mungkin karena saya tidak mendoakannya dan saya tidak meresponinya, dia sedikit ya loro hati lah ceritanya mungkin begitu dengan saya. Satu kali kembali saya datang ke situ, ya dengan satu teman saya juga, ya daerah Karangmojo, saya masih ingat itu, karena saya pernah main bola juga di daerah itu, di daerah Gunung Kidul, kecamatan Karangmojo ya. Di sana saya duduk dan saya masih ingat di meja itu dikasih minum teh panas. Biasanya kalau di sana gula sama teh itu tidak dicampur jadi satu, tapi gula sendiri, tehnya sendiri gitu. Tetapi ketika saya diberikan minuman itu kelihatannya saya sedikit nggak enak gitu loh, nggak ada sejahtera, ada sesuatu yang mengganjal. Tetapi kembali, namanya orang disuguhi, diberikan hidangan ya kalau nggak diminum, ya begitu kan rasanya sedikit, waduh nggak enak kan gitu saudara ya. Oh enggak mau harus diminum. Ya hari-hari ini juga kadang-kadang mungkin saya minta maaf. Ya kalau mungkin saya mampir ke rumah jemaat diberikan minum itu sangat senang. Cuma kadang-kala sekarang saya agak ngarani gitu. Kalau diberikan minum, jangan dikasih minum yang manis ini ya. Jadi enggak usah dikasih gula. Saya lebih senang teh pahit atau putihan saja. Saya mulai beberapa waktu ini melatih saya untuk enggak minum manis lagi. Ya, kurangi untuk gulanya itu. Ya, karena itu saya katakan, tapi kalau toh sudah dihidangkan, ya mau enggak mau diminum. Lalu Belena berkata, kok diombe teh lah wis dikasih masa enggak diminum kan begitu. Tapi mungkin ada jemaat juga yang hadir, saya minta maaf. Jadi Pak Didi kasih air putih saja ya, atau teh pahit, ya sudah bersyukur itu, senang itu. Nah, kala itu di meja itu ada teh dan saya sudah mau minum tapi tidak sejahtera. Karena saya sudah sejahtera, maka saya dalam hati saya berdoa, Tuhan tolong. Dan sebelum saya minum itu saya katakan dalam nama Yesus. Dan sudah tahu ketika saya mulai pegang gelas itu dan saya mulai angkat, gelas itu langsung tak pecah. Dan ketika gelas itu pecah, Bapak itu wajahnya merah.
seperti ketakutan sama sekali. Lalu singkatnya kami pulang dan teman saya berkata, kok bapaknya kok beda ya? Ketika kamu mau minum dan kamu angkat gelas itu pecah. Kok kelihatannya dia seperti salah dan ada sesuatu yang, ada apa? Waduh. Lalu ketika kami pulang dan kami cerita di tempat kami nginap. Iya, beberapa waktu lalu kita datang ke sana, saya datang ke sana. Dia itu minta didoakan. Mau jadi Kristen tapi maunya kaya. Yang kedua, mau istri lagi yang cantik, maka saya tidak doakan, tidak respon. Mungkin dia kecewa dan sejak itu kurang respon dengan saya. Dan benar ya, sejak peristiwa itu, ya akhirnya Bapak itu tidak berani bertemu dengan saya dan tidak lagi kita ketemu di situasi yang lebih baik lagi. Tetapi saya ingatkan persis kepada hal itu bahwa nama Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dan inilah yang menjadi keyakinan daripada Daud. Di tengah situasi yang sulit yang dia harus hadapi. Daud tahu apa yang menjadi kekuatan dia. Tetapi Daud sadar dan percaya bahwa Tuhan yang dia percayai, Tuhan yang dia hidupi adalah Tuhan yang bisa dipercaya dan diandalkan. Itu sebabnya perkataannya, aku datang bukan dengan pedang, bukan dengan tombak, bukan dengan lembing. Tapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam yang dapat diandalkan dan dipercaya. Keyakinan Daud kepada nama Tuhan yang dahsyat inilah yang menghadirkan kedahsyatan Tuhan itu ada di dalam kehidupannya. Yang kedua, kita belajar melihat di dalam ayat yang ke-46. 1 Samuel 17 ayat yang ke-46 dikatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bagaimana Daud bisa mengalami akan kedahsyatan Tuhan? Dimulai ketika Daud percaya bahwa nama Tuhan itu dahsyat. Yang kedua, Daud percaya bahwa bicara iman itu sesuatu yang berharga. Iman itu sesuatu yang penting. Maka yang kedua Daud percaya, iman itu mendatangkan kedahsyatan akan Tuhan di dalam hidupnya. Pernyataan Daud di hadapan Goliat. Hari ini juga Daud berkata, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan hari ini juga aku akan membunuh engkau. Dan mayatmu akan kuberikan kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar yang ada. Daud sadar dirinya hanya seorang muda, latar belakang hanya seorang gembala, domba bagi ayahnya Isai. Tetapi iman yang Tuhan anugerahkan melalui firman dan kebenaran yang diajarkan oleh ayahnya, yang dia dengar dan dia hidupi, dan itu membangun kekuatan yang dahsyat ada di dalam kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bicara iman. Ibrani 11 ayat 1 itu dikatakan bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bicara iman itu sesuatu yang sangat penting dan menjadi jantung hidup bagi orang percaya. Itu sebabnya Paulus menekankan kalau kita baca di dalam Roma 1 ayat 16-17. Bahwa kita ini hidup dipimpin oleh iman. Kepada iman dan akan berakhir di dalam iman. Itu sebabnya orang benar akan hidup oleh iman. Dan itu dikutip dari Habakuk pasal 2 ayat 4 bagian B. Kita belajar di dalam Alkitab bagaimana iman itu dahsyat. Yesus berkata iman sebesar biji sesawi saja dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Kita dapat memindahkan kepada gunung.
Bagaimana kedahsyatan iman Paulus menjelaskan dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya senang dengan ilustrasi yang disampaikan oleh Pak Petrus Agung, Pendeta Petrus Agung Purnomo almarhum. Bahwa kita orang percaya itu digambarkan bahwa kasih karunia itu seperti kendaraan. Kasih karunia itu seperti kendaraan kayak bis, kereta api, pesawat. Kalau kita mau ke Jakarta, kita mau ke Surabaya, kita mau ke luar negeri, atau kita mau ada di satu tempat bepergian, dibutuhkan kendaraan. Ya. Kendaraannya itu adalah kasih karunia. Tetapi toh kita tahu, kita percaya Tuhan baik, Tuhan penuh kasih karunia, Tuhan itu penuh anugerah, Tuhan itu merupakan jalan untuk kita bisa sampai ke surga. Tapi pertanyaannya, punya tiket atau tidak? Lah tiket itu sebenarnya yang digambarkan sebagai iman. Jadi kendaraannya sudah ada, tujuannya sudah ada, tetapi pertanyaannya, tiketnya punya enggak? Dan tiket itu bicara pribadi lepas pribadi, enggak bisa tiket satu dipakai 2 orang, tiket satu dipakai 3 orang, ya 1 orang 1 tiket. Dan untuk tiket itulah yang adalah iman yang kita miliki di dalam Yesus. Dengan iman kita punya tiket, kendaraannya kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, tujuannya kita bisa sampai kepada rumah Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia. Maka iman itu sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Saya masih ingat bagaimana gereja ini ketika mau direnovasi. Allah hadir di sini dulu ada Pak Hendi Sucipta, Pak Handi ada di atas Pak Handi ya. Ya salah satu juga panitia dulu Pak Handi Sucipta itu. Kita masih ingat pertemuan di Timlo Solo, ya kita nggalang dana dapat 6 juta, janji iman panitia, 6 juta mau renovasi gereja ini. Itu gara-gara ada satu jemaat itu, namanya Sodik Nugroho. Gak tahu sekarang mungkin ada di Bandung sudah punya keluarga, kami kehilangan kontak. Mas Sodik itu dia seorang berlayar ya, seorang yang suka berlayar. Seringkali dia datang ke gereja ini dan manas-manasi saya. Pak, dia lihat ke depan, Pak, gerejanya ini harus dibongkarin. Ya. Dalam arti kayak duit-duit kan gitu saudara ya. Ini dibongkar Pak, direnovasi ini. Lah duitnya, pokoknya bongkar aja. Terus ceritanya kami bentuk panitia, dan kami mulai dengan uang 6 juta renovasi gereja ini. Lalu saudara, ya kami coba berdoa, bergumul dan sebagainya. Dan kami senang dengan satu pengalaman Bapak ini. Bapak ini seorang pengusaha yang sukses, orang yang kaya. Ya. Katanya, ya dia sering ngasih duit orang-orang, tapi saya belum pernah dikasih duit itu. Jadi dia datang gereja ini pertama kali, dia panggil saya, jadi mau renovasi gereja, iya. Dananya berapa? Ya kami butuh 200 juta. Punya duit berapa? 6 juta. Lalu dia bilang, kalau minta mbak Tuhan itu jangan tanggung-tanggung. Masa 200 juta? Minta dulu. Yang banyak itu. Saya masih ingat pertama di sini. Dan satu kali saya ditelepon dia ke rumahnya di Semarang. Saya masih ingat saya dengan Pak Cornelius Sutandi almarhum itu, Pak Cornelius ya, Pak Cornelius. Ke rumahnya dia. Wah, sampai mau dikasih duit, saudara. Rumahnya besar, ya, di Semarang. Kami datang di sana. Dikhotbahin lagi ternyata kami. Gini loh, kalau kamu minta mbak Tuhan, kan kamu punya iman. Lalu dia bilang, iman itu orang bayar, gratis. Maka jangan tanggung-tanggung, jangan minta 200 juta, suruh minta berapa saudara? 750 sampai 1 M saya. Padahal saya tahu kondisi jemaat, saya tahu kemampuan kita di sini seperti apa. Konteks pada waktu itu, tahun 2001, 2002, kita dalam situasi yang kondisi yang tidak mungkin bisa itu. Tetapi saya bersyukur karena perkataan anak Tuhan sekarang jadi hamba Tuhan ini,
yang mengajar kepada saya untuk bertaruh dalam iman. Sekalipun kalau saya renungkan ya sakit, teori tok ini. Tapi orang yang bukti nih kan gitu. Sampai sekarang juga nggak kasih-kasih juga. Tetapi saudara, hal yang diajarkan itu yang membuat saya bangkit dan bangun. Iman itu hidup. Iman itu bekerja. Iman itu nyata. Dan proses demi proses kita lewati dan kita jalani. Kita hanya punya iman, maka gereja hari ini bisa dipakai dan direnovasi seperti ini. Iman itu yang membuat kita bisa, hari ini bisa melihat tanah di sebelah ini. Bisa kita pakai untuk parkir, kita bisa pakai untuk kegiatan gereja. Iman itulah yang dimiliki oleh Daud. Iman itulah yang membuat kedahsyatan Tuhan hadir dalam hidup Daud. Coba bisa bayangkan, hanya dengan umban dan 5 batu licin yang Daud miliki, bisa membunuh raksasa yang tingginya hampir 3 meter. Jago gelut Filistin, pembunuh berdarah tidak lagi dingin tapi darah es. Namun Daud mampu mengalahkan bukan karena Daud pintar, bukan karena Daud jago gelut, bukan karena Daud tukang perang, tapi karena iman yang dia miliki. Mampu menembus batas yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi mustahil, bahkan yang sukar itu menjadi mudah. Dan hal itulah yang Tuhan ingatkan kepada kita. Ya. Di sini ada Mas Yusuf, ya. Masih terus berjuang. Dia punya talenta untuk bikin roti mana. Kalau saudara butuh roti, tidak usah ke Virgin, datang ke Mas Yusuf ini. Dia ahli roti. Di Madiun sudah bagus besar, sekarang ditinggalkan, dia ngerintis lagi di Ungaran. Keluarganya yang meneruskan. Jadi nanti kalau di Ungaran ada roti mana, adalah rotinya Mas Yusuf itu. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan, kita punya apa? Kita hanya punya iman. Iman yang kalian miliki. Iman yang mampu menembus batas yang tidak mungkin menjadi mungkin. Satu kali kalian akan lihat bagaimana Goliat itu akan tumbang dan kemenangan itu Tuhan akan berikan dalam hidupmu. Dan mereka sudah mengalami mujizat itu. Berapa bulan yang lalu, suaminya di Madiun, Mbak Lena di Ungaran. Dokter sudah putuskan, anakmu sudah digugurkan saja karena tidak tumbuh dengan baik. Betul ya? Dokternya ada di Kensaras. Mereka bingung, tetapi suaminya selalu berkata, tidak. Kalau Tuhan sendiri tidak buat itu, jangan lakukan. Karena kita tidak mau membunuh. Dan satu kali mereka datang ke gereja, tidak tahu bulan apa. Saya undang ke atas. Saya ingatkan Tuhan yang sudah menyatukan kalian dalam pernikahan. Saya gandengkan kedua tangan, kami berdoa dan kami minta Tuhan menolong dan bekerja. Dan bersyukur hari ini kandungan itu telah terus bertumbuh. Bulan Maret, Februari akhir ya, akan melahirkan dengan kondisi yang Tuhan memberkati dengan kondisi yang baik. Itu bukan pekerjaan manusia. Itu bukan karena dokter yang hebat. Itu bukan karena siapa yang berdoa. Tapi karena tahu iman yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kalian itu. Dan itu menandai satu keyakinan. Yang lain Tuhan akan berikan dan anugerahkan dalam hidup kita. Rasanya kalau saya boleh mendengar hal itu saudara, di sini itu getar hati saya. Ini mujizat Tuhan, ini pekerjaan yang besar. Atau mungkin hari-hari ini engkau ada kesulitan, ada tantangan, ada pergumulan. Tapi engkau pernah lewati akan hal itu. Dan engkau akan melihat hal yang besar lagi Tuhan akan nyatakan. Usaha roti mana di kota Ungaran, Tuhan akan memberkati.
Ya, sekali-kali bikin sampel supaya jemaat nanti percaya gitu Mas Yusuf. Nak ngomong tok kan nanti dipikir aku promosi gitu loh. Ya, nanti bawa suruh bayar, Pak Tar ya toh bayar ya. Semua Pak Wesley suruh bayar, ya enggak apa-apa. Enak tenan itu. Mau model apa ada. Kecuali model Madiun enggak ada di sini. Pak Yusak yang punya model itu. Iman yang tidak terbatas itu yang membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana kita bisa melihat kedahsyatan Tuhan tidak saja ketika Daud percaya bahwa nama Tuhan itu dahsyat. Yang kedua, Daud percaya bahwa iman di dalam Tuhan itu tidak terbatas. Dan yang ketiga, yang terakhir kita lihat baca ayat yang ke-47 bersama-sama. Ayat 47 mari kita akan baca bersama-sama. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Yang ketiga, Daud percaya bahwa Tuhanlah yang menentukan kemenangan dan kekalahan. Itu sebabnya Daud percaya peperangan bukan manusia yang mengatur, tetapi Tuhanlah yang akan berperang di dalam kehidupannya. Keyakinan Daud kepada Tuhan bahwa Tuhan yang berperang dan Tuhan yang memberi kemenangan. Inilah yang dia miliki dan dia nyatakan di dalam ayat ini. Dan supaya jemaah ini tahu, artinya orang Israel ini tahu, artinya umat Tuhan ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan kambing lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Tuhan pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Lihat, supaya Tuhan dimuliakan dan umat ini ngerti bahwa Tuhan kita itu hidup, Tuhan itu bisa diandalkan, Tuhan itu bisa dipercaya. Sebab dia Tuhan tidak saja punya hidup kita, tetapi dia Tuhan yang memegang kendali di dalam peperangan dan hidup kita. Bahkan Tuhan juga yang akan berperang kepada kita. Sehingga saudara dan saya melihat kemenangan bukan kekalahan yang di dalamnya. Maka itulah yang dialami oleh Daud. Bukan karena Daud hebat dan Daud kuat, tetapi Tuhan yang berperang melawan Goliat dan yang menganugerahkan kemenangan itu kepada Daud. Saya yakin dan percaya di tengah kehidupan kita hari-hari ini, kedahsyatan Tuhan itu masih ada dan berjalan. Dimulai dari mana? Percaya. Nama Tuhan itu dahsyat. Yang kedua, percaya. Iman di dalam Tuhan itu dahsyat. Yang ketiga, percaya. Tuhan yang berperang dan memberikan kemenangan kepada kita itu dahsyat. Kiranya firman Tuhan pagi ini memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang worship leader semua untuk maju ke depan. Kita mengambil saat teduh sejenak dan silakan biarlah singer, song leader menyanyikan pujian ini dengan lembut dan hati yang menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Masing-masing kita mengambil saat teduh untuk berdoa kepada Tuhan. Biarlah worship leader, singer menyanyikan pujian ini dengan lembut, hati yang menyembah kepada Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Berharap
Adakah hati kita percaya Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap hidup kita? Itu sebabnya Dia Tuhan yang punya hidup kita. Dialah Tuhan yang bertanggung jawab, yang mempunyai hidup kita. Tuhan yang melakukan pekerjaannya yang terbaik untuk kita. Namun yang dibutuhkan kepada kita hati percaya. Tuhan itu hidup. Tuhan itu dahsyat. Namanya dahsyat. Dan biarlah iman yang kita miliki di dalam Yesus itu dahsyat. Yang membuat Tuhan berperkara, berperang ganti kita. Dan melakukan yang terbaik untuk hidup kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Namun hari ini, saat ini, Tuhan hadir ada di tengah-tengah kita. Sedang jemaat itu bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan refnya bersama-sama dengan hati yang bersyukur. Dan katakan bersama-sama. Firman Tuhan dekat, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat ku memberitahu. Kami percaya Tuhan yakin di dalam anugerah-Nya, di dalam kasih-Nya, di dalam setiap perbuatan-Nya. Kerja, oh Tuhan, demi Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan bekerja. Biarlah kita akan belajar menjadi seperti Daud. Di saat situasi yang terjepit, di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang seharusnya menjerit, namun Daud tidak pernah sedetik pun bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan kondisi, dia tidak menyalahkan Saul, dia tidak menyalahkan Israel. Hanya dua pilihan yang Daud miliki. Hidup atau mati. Menang atau kalah. Maju atau mundur dan lari meninggalkan gelanggang pertandingan. Di tengah situasi yang sulit itu, Daud percaya nama Tuhan itu dahsyat. Iman yang dia miliki itu dahsyat. Tuhan yang dia percayai adalah Tuhan yang berperang ganti dia. Pagi ini firman Tuhan sudah kita dengar. Saya ingin berdoa kepada saudara. Mungkin ada yang sakit, ada yang dalam pergumulan ekonomi, ada yang bergumul dalam keluarga, ada yang bergumul dalam kehidupan, pekerjaan dan usaha. Pujian ini mengingatkan kepada kita. Tuhan tahu air mata kita. Tuhan tahu doa kita, Tuhan tahu jeritan kita. Tetapi hal yang menarik, saat kita bersyukur, berkat Tuhan itu datang dalam hidup kita. Adakah hatimu, hidupmu untuk mau bersyukur kepada Tuhan? Kalau engkau ingin bersyukur di dalam Tuhan, letakkan tanganmu di dadamu dan katakan, Tuhan terima kasih. Situasi boleh terjadi, kondisi boleh kami alami. Namun aku tahu Tuhan baik. Tuhan turut bekerja. Biarlah di tengah syukur kami, berkat Tuhan itu akan datang dalam hidup kami. Bersama dengan jemaat Tuhan, merendahkan hati. Bersyukur kepada Tuhan. Hidup yang Kau anugerahkan. Sekalipun kadangkala air mata kami menetes. Luka yang seringkali terbuka. Bahkan tantangan dan persoalan yang seringkali menerpa kami. Tapi hari ini Kau ajar kepada kami untuk bersyukur dalam hidup kami. Sebab di tengah-tengah kami bersyukur ada nama Tuhan yang ditinggikan. Di tengah-tengah kami bersyukur ada iman yang dipertaruhkan. Di tengah-tengah kami bersyukur ada Tuhan yang sedang berperang dalam hidup kami. Hamba berdoa kemenangan Tuhan anugerahkan dalam hidupmu. Kebaikan Tuhan sertai dalam hidupmu.
bahkan keberuntungan Tuhan limpahkan dalam hidupmu. Pulang dari tempat ini ada kemurahan Tuhan dan ada penyertaan Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Bersama dengan jemaat Tuhan berdoa, jika Tuhan menolong Daud, Tuhan menolong kami. Engkau Allah yang dahsyat bagi Daud, tapi Engkau Allah yang dahsyat bagi hidup kami. Diberkati hidupmu, keluargamu, dan rumah tangga pekerjaan dengan segala kebaikan Tuhan. Kami terima berkat-Mu siang ini. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bersama berkata, amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak Binus minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah raya setiap hari Minggu jam 6, jam 8, dan jam 10 pagi secara tatap muka di gereja, serta jam 5 sore secara online di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Mari bergabung dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah tengah minggu pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 jam 7 malam secara live streaming di YouTube channel BMC JKI Bethesda. Ibadah ini tidak akan diulang kembali, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dengan tepat waktu. Adik-adik sekolah minggu, jangan lupa datang dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja, bertepatan dengan ibadah raya kedua. Jangan lupa pakai masker ya. Pada tanggal 29 Januari 2022 akan diadakan kegiatan donor darah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu mendonorkan darah dapat datang dan bergabung bersama di gereja dengan kriteria sebagai berikut. Berusia 17 hingga 60 tahun, berat badan minimal 45 kg, tidak sedang mengonsumsi obat dalam 3 hari terakhir, untuk perempuan tidak sedang haid atau mengandung, dan tentunya bagi para pendonor sedang dalam kondisi sehat. Seluruh pelayan mimbar, WL, singer, pemain musik, LCD, sound, dan penanggung jawab ibadah diundang hadir dalam persekutuan pelayan mimbar pada hari Minggu 30 Januari 2022 jam 7 malam di gereja. Sekian Binus minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, itu bagian dari informasi pengumuman yang bisa kita doakan dan renungkan. Saya ingatkan, saya khusus untuk donor darah tanggal 29 Januari, hari Sabtu jam 3 sore. Saya berdoa biarlah jemaat boleh mendukung di dalamnya. Di tengah situasi yang sulit hari-hari ini, namun kebutuhan untuk darah di PMI khususnya masih sangat dibutuhkan. Dan kita melakukan program rutin hampir setiap tahun 3-4 kali untuk kegiatan hal ini. Biasa biarlah hari ini boleh menjadi berkat dan tetap menjadi berkat dan mendatangkan berkat di tengah-tengah orang-orang di sekeliling kita melalui akan pelayanan kemanusiaan yang ada. Saya berdoa sudah diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita dimampukan untuk mendonorkan darah sesuai dengan kriteria yang ada. Terima kasih untuk seluruh pelayan mimbar yang sudah melayani kita, ibadah pagi dan ibadah hari ini, dan juga nanti ibadah yang ketiga. Tuhan memberkati kiranya dengan segala pelayanan yang ada. Mungkin untuk kesempatan hari ini ada yang baru pertama kali hadir untuk dalam ibadah pada ibadah yang kedua ini, bisa bangkit berdiri. Kalau ada yang baru pertama kali hadir bisa bangkit berdiri. Ada? Ada mungkin? Bisa bangkit berdiri kalau ada? Tidak ada ya? Ya di atas itu pada duduk di belakang sehingga kelihatan bayangannya saja nih ya. Mungkin ya. Ya. Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak terima kasih untuk ibadah yang kedua yang sudah berjalan. Kami terus berdoa untuk pelayanan kami, Paduan Suara, dalam rangka Hari Doa Sedunia pada hari Senin.
tanggal 24 Januari di Gereja Katolik Ungaran. Biar Tuhan memberkati untuk seluruh tim paduan suara untuk menjadi berkat bagi acara doa sedunia, dan juga kiranya Tuhan menolong untuk tim ini supaya diberikan kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga terus berdoa, kami menyerahkan untuk secara khusus untuk anak kami Cesa yang berbaring di rumah sakit. Kami bersyukur untuk trombosit yang sudah mulai naik. Kami percaya hari-hari ini akan terus naik dan Tuhan akan memberkati dengan kesehatan, sehingga di tengah untuk pergumulan sakit demam berdarah yang dihadapi tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Kami terus berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lain, kesehatan Ibu Deni, Ibu Handoko. Kami terus berdoa untuk kesehatan Ibu Yones Edi, terlebih juga kami terus berdoa menyerahkan untuk kesehatan untuk Ibu Kardiman Delia dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan juga untuk Ibu Andres Gunawan di Semarang. Kami menyerahkan juga untuk pergumulan untuk saudara-saudara kami. Kami terus berdoa untuk Ibu Katri, Ibu Siwidastuti, Pak Anto. Kami juga terus berdoa di dalam kesehatan pemulihan mereka. Tuhan memberkati Ibu Suharyanto dengan segala anugerah kasih setia Tuhan. Hari ini juga kami memberkati untuk terus kandungan untuk Ibu Dita, Ibu Lena dengan segala berkat kemurahan Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan yang akan datang dan melakukan yang terbaik sehingga proses kelahiran bisa berjalan dengan lancar. Bapak, kami juga berdoa, kami menyerahkan untuk pergumulan untuk saudara-saudara kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk saudara juga untuk Pak Hebi, saudara Maria Staningrum, kami bawa dalam tangan-Mu. Di tengah situasi kondisi yang sulit yang dihadapi, kami hanya berdoa mohon anugerah dan mujizat Tuhan dinyatakan sesuai dengan waktu dan kairos Tuhan berjalan dalam kehidupannya. Bapak, terima kasih untuk hari ini yang Tuhan boleh anugerahkan bagi kami. Terima kasih Bapak, jemaat Tuhan, mari kita ngadakan dua tangan-Mu. Pulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan turun dalam hidup-Mu. Kasih di dalam Yesus Kristus dan anugerah Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Kuasanya berlaku untuk hari-hari kita, minggu, bulan, tahun selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk kita sekalian yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah, shalom, shalom, damai Allah, selamanya. Singkat saja pujian ini. Dan jemaat bersama dengan saya mega pujian ini. Seperti-Mu bermerpati, damai sudah sama-sama. Shalom, shalom, berkat yang besar yang benar di dalam nama Bapa dan Roh Kudus turun menyertai hidupmu. Kami seperkuatkan tanganmu. Kasih setia Tuhan besar, mulia, ajaib. Terpujilah Bapa Tuhan yang dahsyat, Allah yang hidup, Tuhan yang perkasa. Haleluya. Silakan duduk, mengambil saat duduk sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.